Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Eka Permadani dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema Indonesia Sehat dan Sistem Kesehatan Nasional. Tujuan saya memaparkan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah diberikan Bapak MR dan SKM MKes. Materi yang pertama yaitu definisi Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya, yaitu program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua ada upaya pendekatan program Indonesia Sehat. Yang pertama ada upaya penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Contohnya yang saya ambil yaitu untuk ibu hamil dan bersalin. Yang pertama, mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu. Yang kedua, meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran atau RTK. Yang ketiga, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang keempat, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan KB pasca persalinan. Dan yang kelima ada meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Yang kedua ada untuk bayi dan ibu menyusui. Yang pertama, mengupayakan jaminan mutu kunjungan neonatal lengkap. Yang kedua, menyelenggarakan konseling ASI eksklusif. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan KB pasca persalinan. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan pendamping atau ASI. Yang kedua, ada upaya penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. Untuk balita, pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PTM. Untuk balita, menyelenggarakan simulasi dini perkembangan anak, memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang kedua, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS. Yang ketiga, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau Progras. Selanjutnya ada memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Untuk remaja, meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan mengonsumsi narkoba. Selanjutnya ada pendidikan kesehatan reproduksi. Yang ketiga ada upaya pengendalian penyakit menular atau PM. Contoh penyakit yang saya ambil yaitu tuberkulosis. Identifikasi terduga TB di antara anggota keluarga termasuk anak dan ibu hamil. Selanjutnya ada memfasilitasi terduga tuberkulosis atau pasien tuberkulosis untuk mengakses pelayanan tuberkulosis yang sesuai standar. Pemberian informasi terkait pengendalian infeksi tuberkulosis kepada anggota keluarga untuk mencegah penularan tuberkulosis di dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada pengawasan kepatuhan pengobatan tuberkulosis melalui pengawasan menelan obat atau PMO. Penyakit yang kedua ada malaria, screening ibu hamil pada daerah berisiko, pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita, pemeriksaan berita sakit di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya ada upaya pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Yang pertama, peningkatan deteksi dini faktor PTM melalui Posbindu. Yang kedua, peningkatan akses pelayanan terpadu PTM.
di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Yang ketiga, penyuluhan tentang dampak buruk merokok. Yang keempat, menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. Selanjutnya ada indikator kesehatan. Syarat indikator yang baik. Syarat utama, ketetapan dalam menggambarkan atau mempresentasikan informasi sehingga jadi bermakna untuk pengambilan keputusan. Macam-macam indikator sehat. Keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB, bayi mendapat imunisasi yang lengkap, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, balita mendapat pemantauan pertumbuhan, dan terakhir keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Definisi sistem. Sistem adalah suatu keterkaitan di antara elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, dapat diinterpretasikan ada dua prinsip dasar suatu sistem, yakni satu elemen, komponen, atau bagian pembentuk sistem. Dua, interconnection, yaitu saling berkaitan antar komponen dalam pola tertentu. Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata hubungan tertentu untuk mencapai tujuan, maka belum memenuhi kriteria sebagai suatu sistem. Definisi sistem kesehatan nasional. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang dilakukan untuk saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan diselenggarakan oleh komponen bangsa Indonesia secara terpadu. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang terdiri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna memimpin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi dan misi Sistem Kesehatan Nasional. Visi, masyarakat sangat sehat dalam kehidupan dan berbagai mandiri dalam keadilan apapun. Misi, melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat dan menjamin sumber daya tubuh kesehatan. Tujuan SKN, terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan SKN. SKN dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Landasan SKN. Yang pertama adalah landasan ideal yaitu Pancasila, dan yang kedua adalah landasan konstitusional Undang-Undang 1945 khususnya pasal 28A yang berisi setiap orang mampu untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28 ayat 2, setiap anak mampu atas bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28C ayat 1, setiap orang mampu mengembangkan diri melalui menyediakan kebutuhan
pada dasarnya mampu mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia. Pasal 28H ayat 1, setiap orang mampu hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mampu memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ayat 3, setiap orang mampu atas jaminan sosial yang memungkinkan pembangunan dirinya secara utuh sebagaimana yang menunjukkan. Dan yang terakhir ada pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi keseluruhan rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat 3, negara di atas menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang ketiga ada landasan operasional, yaitu seluruh peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan. Selanjutnya ada strategi SKN. Yang pertama yaitu membenahi dan meningkatkan layanan kesehatan yang tersedia saat ini. Yang kedua, meningkatkan layanan kepada warga negara yang bukan pasien dengan cara meningkatkan pencegahan terjadinya penyakit termasuk screening dan layanan promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat. Selanjutnya ada pengelolaan sistem kesehatan dalam SKN atau sistem kesehatan nasional. Yang pertama ada input, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, alat kesehatan, dan makanan dan sediaan farmasi. Yang kedua ada proses, penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Yang terakhir ada output, menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berdaya guna, berhasil merata, bermutu, dan berkeadilan. Selanjutnya ada perkembangan sistem kesehatan nasional. Pada tahun 1999 pada masa reformasi, layanan kesehatan didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Rumah sakit hanya melayani TNI, PNS, dan pekerja pada perusahaan kolonial. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menasionalisasi beberapa rumah sakit. Selanjutnya pada saat setelah Orde Baru pada tahun 1965, asuransi kesehatan atau ASKES bagi para pekerja pada tahun 1968. Prinsip-prinsip dasar SKN. Yang pertama ada perikemanusiaan, yaitu penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terbaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua ada pemberdayaan kemandirian, yaitu penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, setiap orang dan masyarakat beserta lingkungannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri, kepribadian bangsa, semangat solidaritas, sosial, dan gotong royong. Yang ketiga ada adil dan merata. Penyelenggaraan SKN berdasarkan prinsip adil dan merata. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada hak asasi manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Yang terakhir ada kemitraan. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemitraan pembangunan kesehatan
harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta, serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jaringan yang berhasil guna agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada subsistem SKN. Yang pertama yaitu upaya kesehatan. Adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan tujuan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, intelijen, dan sosial. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan SKN. Adalah pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasi guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan tujuan yaitu terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk, teknologi dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada pembiayaan kesehatan. Adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan tujuan agar tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang cukup. Yang keempat ada sumber daya manusia kesehatan. Adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kelima ada persediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Adalah pengelolaan berbagai upaya menjadi kesamaan, khasiat atau manfaat, mutu, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan atau jenis dan jumlah dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang terakhir ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Kesimpulan, program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pengelolaan pelayanan di Indonesia membutuhkan SKN atau Sistem Kesehatan Nasional. Diperlukan sebagai dasar ataupun acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan mengenai pembangunan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya sistem kesehatan nasional, diharapkan dapat terselenggaranya pembangunan kesehatan yang baik dan berkesinambungan sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Baik, itu saja pemaparan materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.